Materi kita yang pertama adalah kerajaan. Yang pertama ada Kerajaan Banjar. Letak geografis Kerajaan Banjar berada di wilayah Kalimantan Selatan, tepatnya di sekitar muara sungai. Kerajaan Banjar berdiri pada tahun 1526. Pendiri Kerajaan Banjar adalah Pangeran Samudra. Bukti peninggalan Kerajaan Banjar yang pertama adalah makam Sultan Suryansyah, makam raja pertama Kerajaan Banjar yang memeluk agama Islam. Lalu yang kedua, Masjid Jami Banjarmasin, masjid tertua di Kalimantan Selatan yang menjadi simbol penyebaran agama Islam. Lalu yang ketiga, ada Kitab Sabilal Mutadin, karya monumental dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sebagai pedoman ajaran Islam. Perkembangan Kerajaan Banjar. Yang pertama, Kerajaan Banjar berkembang menjadi pusat penyebaran Islam di Kalimantan. Lalu yang kedua, ekonomi kerajaan didukung oleh aktivitas perdagangan di sungai-sungai besar. Lalu yang terakhir, pengaruh Islam memengaruhi kuat ke dalam budaya masyarakat Banjar, termasuk dalam adat dan hukum. Lalu yang kedua ada sejarah Banjar. Sejarah Banjar atau disebut Kerajaan Banjar atau disebut juga Kesultanan Banjar merupakan salah satu kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan Banjar diwali dengan perebutan tanah antara anggota kerajaan negara Daha. Kerajaan Banjar merupakan kelanjutan dari Kerajaan Daha, yang kala itu sebagian besar masyarakatnya menganut agama Hindu. Secara geografis, Kerajaan Banjar berada di Kalimantan Selatan dengan luas wilayah yang membentang dari Tanjung Sambur hingga Tanjung Aru. Selama berdiri, pusat pemerintahan Kesultanan Banjar sempat beberapa kali berpindah. Pusat pemerintahan atau ibu kota Kesultanan Banjar terakhir berada di Kayu Tangi atau yang kini disebut Martapura. Berikut sejarah singkat masa kejayaan dan peninggalan Kerajaan Banjar. Kesultanan Banjar berdiri diawali dengan perebutan tanah antara anggota kerajaan negara Doha yang saat itu dipimpin oleh Maharaja Sukarama. Sebelum wafat, Maharaja Sukarama berwasiat agar kelak penggantinya adalah Raden Samudra, yakni cucu dari perkawinan putrinya Galuh Intansari dan Raden Menteri Jaya. Dilansir dari buku Hikayat Banjar oleh Ras Johannes Jacobus, Raden Samudra adalah Raja Banjarmasin pertama yang memeluk Islam dan bergelar Sultan Suryansyah. Namun pada saat penunjukan tahta waris oleh Maharaja Sukarama, Raden Samudra masih berusia dini, sehingga kedudukan raja diambil oleh para putra Maharaja Sukarama. Maharaja Sukarama memiliki 3 putra, yakni Pangeran Mangkubumi, Pangeran Tumenggung, dan Pangeran Bagalung. Naik tahtanya Pangeran Mangkubumi sebagai Raja Negara Doha membuat posisi Raden Samudra terancam. Bersama pengasuhnya, mereka melarikan diri ke hilir Sungai Barito. Mengetahui Raden Samudra kabur, Pangeran Mangkubumi melakukan pengejaran. Raden Samudra dan pengikutnya menyamar sebagai nelayan, meski penyamarannya terbongkar oleh Patimasi. Patimasi merupakan anggota kerajaan Banjarmasin. Patimasi menyarankan Raden Samudra untuk meminta bantuan kepada kerajaan Demak karena armada perang kerajaan Bandar masih tidak begitu kuat. Raden Samudra bersama pengikutnya lalu pergi ke kerajaan Demak. Pontianak. Letak geografis terletak di muara Sungai Kapuas Kecil, wilayah Pontianak, Kalimantan Barat. Berdiri tahun 1771. Pendiri Syarif Abdul Rahman Al-Qadri. Bukti peninggalan Masjid Jami Pontianak, salah satu masjid tertua yang menjadi pusat pendidikan dan peribadatan. Istana Kadriah, istana kerajaan yang menjadi pusat pemerintahan dan simbol kekuasaan. Perkembangan kerajaan Pontianak berkembang menjadi pusat perdagangan internasional karena terletak strategis di jalur perdagangan maritim. Kerajaan memadukan nilai agama Islam dan politik dalam menjalankan pemerintahannya. Hingga saat ini, warisan budaya dan peninggalan kerajaan Pontianak tetap dipelihara oleh masyarakat setempat. Kedua, kerajaan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Kalimantan, baik dari sisi agama, budaya, maupun perdagangan. Sejarah Pontianak.
Kesultanan Pontianak didirikan pada tanggal 23 Oktober 1771. Pendirinya adalah seorang putra ulama keturunan Arab dari kerajaan Mempawah yang bernama Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Pendirian Kesultanan Pontianak ditandai dengan membuka hutan di persimpangan Sungai Landak, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Kapuas Besar untuk mendirikan balai dan rumah sebagai tempat tinggal. Pada tahun 1778 atau tahun 1992 Hijriah, Syarif Abdurrahman dikukuhkan menjadi Sultan Pontianak. Letak pusat pemerintahan ditandai dengan berdirinya Masjid Jami Pontianak, kini bernama Masjid Sultan Syarif Abdurrahman, dan Istana Qadariyah yang sekarang terletak di Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Proses berdirinya Kesultanan Pontianak bermula ketika Habib Hussein, seorang ulama asal Hadramaut Yaman, diundang oleh Opodayeng Manambun, Raja Mempawah. Berdirinya Kesultanan Pontianak. Proses berdirinya Kesultanan Pontianak bermula ketika Habib Hussein, seorang ulama asal Hadramaut Yaman, diundang oleh Opodayeng Manambun, Raja Mempawah. Berdirinya Kesultanan Pontianak. Proses berdirinya Kesultanan Pontianak bermula ketika Habib Hussein, seorang ulama asal Hadramaut Yaman, diundang oleh Opodayeng Manambun, Raja Mempawah. Masuknya pengaruh Belanda, Syarif Abdurrahman menjadi raja pertama Kesultanan Pontianak dengan gelar Syarif Abdurrahman Ibnu Al-Habib Al-Qadri. Di awal kepemimpinannya terjadi konflik antara Pontianak dengan Landak terkait sengketa wilayah. Kerajaan Landak mengklaim bahwa wilayah yang diduduki Kesultanan Pontianak merupakan wilayahnya Belanda. Yang melihat konflik ini memanfaatkannya untuk menahankan pengaruhnya di Kalimantan. Pada akhir tahun 1778, Belanda mengirim utusannya ke Pontianak untuk memulai negosiasi dengan Sultan Syarif Abdurrahman, tetapi gagal.